Malam itu, aroma semur daging yang gurih menguar dari warung Bu Sarmi menggoda siapa saja yang melewatinya. Tapi Arman tahu ada sesuatu yang tak beres. Pelanggan warung itu menghilang satu persatu tanpa jejak. Hingga suatu malam, ia melihatnya sendiri. Bu Sarmi berdiri di tepi sumur tua di belakang warung, berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti, melemparkan sesuatu ke dalam kegelapan. Lalu, dari dalam sumur itu, sesuatu menjawab. Sebuah suara berat, dalam dan berbisik. "Aku butuh lebih banyak." Di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, tahun 1990, ada sebuah warung makan yang terkenal dengan semur dagingnya yang luar biasa lezat. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bu Sarmi. Setiap hari, sejak subuh, aroma semur dagingnya yang khas menyeruak ke udara, menarik banyak pelanggan dari berbagai penjuru. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Bu Sarmi bisa mempertahankan cita rasa semurnya yang selalu konsisten. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sempurna, dan kuahnya memiliki rasa manis gurih yang begitu khas. Banyak orang mencoba meniru resepnya, tapi tak satu pun yang berhasil. Namun, di balik kesuksesan warungnya, beredar bisik-bisik di antara warga desa. Ada yang berkata bahwa pesugihan menjadi rahasia di balik keberhasilan Bu Sarmi. Awalnya, tak ada yang berani berbicara terbuka. Tapi, seorang pemuda bernama Arman yang bekerja sebagai tukang cuci piring di warung Bu Sarmi mulai melihat kejanggalan-kejanggalan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, ketika Arman hendak pulang, ia melihat Bu Sarmi berjalan keluar dari dapur menuju sumur tua di belakang warung. Tangannya memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. Dengan hati-hati, ia mengendap-endap dan mengintip dari balik pohon pisang. Saat Bu Sarmi membuka bungkusan itu, Arman bisa melihat dengan jelas sepotong daging mentah berwarna kemerahan, tapi dengan bentuk yang aneh. Ia mendengar Bu Sarmi bergumam pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari dalam sumur, disusul dengan suara seperti sesuatu yang basah dan berlendir bergerak di dalamnya. Arman terpaku, tubuhnya membeku ketakutan. Sejak malam itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya di warung. Kadang, saat mencuci piring, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Atau ketika menuangkan kuah semur, ia merasa ada bau anyir yang menyelinap di antara wangi bumbu. Puncaknya terjadi ketika seorang pelanggan tetap, Pak Broto, menghilang tanpa jejak setelah sering makan di warung Bu Sarmi. Kabar pun menyebar dan orang-orang mulai mengingat kembali cerita-cerita lama tentang pesugihan yang meminta tumbal. Arman merasa harus mencari tahu kebenarannya. Maka, suatu malam, dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk kembali mengintip ke belakang warung. Dengan langkah hati-hati, Arman mengendap-endap ke belakang warung. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang sesekali tertiup angin. Ia menahan napas ketika sampai di dekat sumur tua, tempat ia pernah melihat Bu Sarmi melakukan ritual aneh. Dari kejauhan, ia melihat perempuan itu berdiri, membelakangi sumur, menggenggam sesuatu yang terbungkus kain hitam. Tangannya gemetar saat ia membuka bungkusan itu. Sepotong daging mentah lebih besar dari yang pernah Arman lihat sebelumnya. Dengan suara lirih, Bu Sarmi mulai bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya naik turun, seolah berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam sumur. Arman menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam sumur, diikuti bau anyir yang menusuk hidung. Air di dalamnya tampak bergejolak, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Kemudian,
suara itu muncul, parau, dalam, dan penuh bisikan. "Tumbalmu telah kuterima, tapi aku butuh lebih banyak." Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mundur selangkah, tak sengaja menginjak ranting kering. Krek! Bu Sarmi menoleh cepat. Matanya yang sayu kini terbelalak, memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seketika, Arman merasakan tubuhnya kaku, seperti ada yang mencengkeram jiwanya dari dalam. Bu Sarmi tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum samar, senyum yang tidak wajar, seperti senyum seseorang yang tahu sesuatu yang seharusnya tidak diketahui. Sementara itu, dari dalam sumur, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Arman ingin berlari. Kakinya gemetar, tapi tubuhnya seolah terpaku di tempat. Matanya tak berkedip menatap sumur tua yang kini bergolak seperti lautan badai. Busa putih berbuih di permukaannya, lalu muncul sesuatu, bayangan hitam yang perlahan naik dari kedalaman. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Aku lapar." Arman menahan napas. Ada tangan, bukan, cakar panjang dan kurus mencengkeram bibir sumur. Kulitnya abu-abu, berkerut seperti daging yang telah membusuk. Lalu, sesuatu yang mirip kepala muncul dari dalam kegelapan. Bulat, licin, dengan mata hitam pekat yang kosong seperti lubang tak berdasar. Tumbal berikutnya. Suara itu bergetar, mengalun di udara, seperti bisikan ribuan jiwa yang tersiksa. Arman ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia berusaha mundur, namun tubuhnya masih kaku, seolah diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Bu Sarmi melangkah mendekat, tatapannya tenang namun penuh kegilaan. "Kamu tidak seharusnya melihat ini, Man," bisiknya. Tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya yang kurus meraih pundak Arman. Seketika, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya, meremas jantungnya, menghisap nyawanya sedikit demi sedikit. Di balik sumur, sosok mengerikan itu semakin tinggi. Dari tubuhnya yang kurus dan menjulang, daging menggantung seperti kulit meleleh. Aroma anyir menyebar ke udara, lebih pekat dari sebelumnya. "Beri aku lebih banyak." Makhluk itu bergumam, bibirnya yang penuh luka merekah, dalam seringai mengerikan. Langit yang semula gelap tiba-tiba bergetar. Angin bertiup kencang, menciptakan suara gemuruh yang menusuk telinga. Lalu, sesuatu terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan Arman menyadari, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sini hidup-hidup. Angin kencang menerbangkan dedaunan kering, membuat suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Arman masih terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bisa merasakan napas Bu Sarmi di dekat telinganya, hangat dan berbau anyir. "Tenang saja, Man. Kau akan menjadi bagian dari ini semua." Bisik Bu Sarmi, suaranya terdengar berat dan tak lagi seperti suara manusia biasa. Tiba-tiba, cakar panjang dari makhluk di dalam sumur merayap naik, menggores batu sumur tua hingga tercipta suara mencicit yang menusuk telinga. Mata hitam pekatnya kini menatap Arman langsung. Tatapan itu begitu dalam, begitu kelam, seolah menariknya masuk ke dalam kehampaan tanpa ujung. "Aku ingin merasakan lebih." Suara makhluk itu seperti ratusan orang yang berbicara dalam satu mulut. Arman ingin menjerit, tapi hanya bisa mengeluarkan rintihan lirih. Dadanya semakin sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram paru-parunya. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam sumur, sosok lain mulai bermunculan. Wajah-wajah manusia yang membusuk, dengan mata kosong dan mulut ternganga, muncul satu persatu dari dalam kegelapan. Tubuh mereka seperti ditarik oleh sesuatu,
menggeliat tanpa daya. Pak Broto. Arman bisa mengenalinya, pelanggan setia warung ini yang menghilang beberapa minggu lalu. Wajahnya pucat, kulitnya membiru, bibirnya sobek, seperti pernah berteriak tanpa suara. Ia membuka mulut, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman lemah, seolah sedang memohon pertolongan. Mereka semua tumbal. Arman kini mengerti. Bu Sarmi telah menyerahkan mereka kepada makhluk itu. Mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan jiwa yang menjadi korban semut dagingnya. Ketakutan menelusup ke tulangnya. Ini bukan hanya sekadar pesugihan biasa. Ini lebih dalam, lebih gelap. Ini neraka yang diciptakan di dunia. Dan kini giliran Arman. Bu Sarmi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari telapak tangannya, darah hitam menetes ke tanah. Makhluk dari dalam sumur mengeluarkan suara parau yang semakin nyaring. Cakarnya terulur ke arah Arman. Seketika, tanah di bawahnya bergetar. Rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan tubuhnya mulai tertarik, jatuh, terseret, masuk ke dalam kegelapan. Dan di kejauhan, suara Bu Sarmi terdengar sayup-sayup. Semurnya akan lebih lezat besok. Arman berusaha melawan tarikan itu. Kakinya menginjak tanah, tetapi terasa seperti lumpur hisap yang terus menyeretnya ke dalam kehampaan. Tangannya meraih batang pohon di dekatnya, mencoba mencari pegangan, tapi kulitnya terasa licin oleh keringat dan darah yang tak ia sadari mengalir dari ujung jari-jarinya. Sementara itu, makhluk di dalam sumur semakin jelas terlihat. Tubuhnya seperti gumpalan daging yang menyatu dengan kegelapan, membentuk wujud yang selalu berubah, seolah belum sempurna. Cakar-cakarnya semakin panjang, merayap di tanah, meninggalkan bekas luka di batu sumur yang kini memancarkan bau besi dan amis darah. Bu Sarmi masih berdiri di sampingnya, wajahnya seperti bukan manusia lagi. Senyumannya melebar lebih dari seharusnya, matanya kosong tetapi penuh kebahagiaan. Kau akan menjadi bagian dari mereka, Man, seperti yang lain. Suaranya bergetar dengan nada yang hampir seperti nyanyian. Dari dalam sumur, suara jeritan menggema, suara rintihan yang penuh penderitaan, suara mereka yang telah menjadi korban sebelumnya, suara mereka yang kini menjadi bagian dari semur Bu Sarmi. Arman membuka mulutnya, berusaha berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Rasa asin dan anyir merayapi lidahnya. Seperti ada sesuatu yang meresap masuk ke dalam tubuhnya. Pandangannya mulai kabur, dunia di sekitarnya terasa berputar. Kemudian, tangan itu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, kasarnya seperti daging yang sudah lama membusuk. Arman menunduk dan melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Pak Broto. Atau sesuatu yang dulu pernah menjadi Pak Broto. Wajahnya hancur, kulitnya seperti kertas yang direndam air, matanya penuh nanah, mulutnya terbuka, tapi rahangnya sudah tidak simetris lagi. Dari tenggorokannya terdengar suara yang hampir tak bisa dipahami. Ngan. Arman ingin menjerit, tetapi tubuhnya kini terasa semakin berat. Tangannya mulai bergetar hebat, bibirnya membiru. Sesuatu sedang merasuk ke dalam dirinya, sesuatu yang berasal dari sumur itu. Bu Sarmi terkekeh. Jangan melawan, Man. Ini takdir yang indah. Makhluk di dalam sumur bergerak lebih dekat. Matanya yang seperti lubang tanpa dasar kini begitu dekat, menyedot cahaya di sekitarnya. Dan saat itu, Arman menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia bukan hanya akan mati, ia akan menjadi bagian dari mereka. Ia akan menjadi salah satu dari daging yang mendidih dalam kuah semur itu. Dan orang-orang akan datang, menikmati setiap suapannya, tanpa pernah tahu, tanpa pernah sadar. Arman merasakan sesuatu yang menjalar ke dalam tubuhnya. Dingin, licin, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang meremas organ dalamnya perlahan. Napasnya tersengal,
Pandangannya mulai berbayang dan telinganya dipenuhi oleh suara bisikan yang menggema dari segala arah. Jangan melawan, ikuti saja, seperti kami yang lain. Jeritan di dalam sumur semakin nyaring. Ia bisa merasakan kepedihan yang terpancar dari suara-suara itu, kepedihan mereka yang dulu seperti dirinya, yang pernah mencoba melawan, tapi akhirnya tenggelam dalam kegelapan. Tangan Pak Broto masih mencengkeram kakinya, semakin erat, semakin kuat. Dari bibirnya yang sobek, darah hitam mengalir, menetes ke tanah seperti tinta pekat. Arman menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Pak, tolong saya," bisiknya lirih, setengah berharap masih ada secercah harapan di sana. Namun, Pak Broto hanya menggelengkan kepala perlahan. Tidak ada jalan keluar. Suaranya lebih jelas kini, meski parau dan penuh penderitaan. "Kami semua sudah jadi bagian darinya. Kau juga akan." Arman menangis. Air matanya mengalir tanpa suara, bercampur dengan keringat dingin di pipinya. Tubuhnya semakin lemas, semakin tak berdaya. Semua kenangan hidupnya melintas di benaknya. Ibunya yang dulu selalu menasihatinya untuk tidak serakah, mendiang ayahnya yang mengajarinya bekerja keras, mimpinya untuk keluar dari desa ini dan menjalani hidup yang lebih baik. Tapi semuanya akan berakhir di sini, di dalam sumur itu, dalam gelap yang tak berujung. Bu Sarmi mendekat, membungkuk di sampingnya. Jemarinya yang keriput menyentuh wajah Arman, lembut seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya sebelum tidur. "Tidak akan sakit lama. Setelahnya, kau tidak akan ingat apa-apa," katanya dengan suara penuh kasih. Arman tersedak. Ia ingin berteriak, ingin memberontak, tapi kakinya kini sudah masuk lebih dalam ke dalam tanah yang semakin menelan tubuhnya perlahan. Di dalam sumur, makhluk itu kini membuka mulutnya. Gelap, hampa, seperti pintu menuju sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kematian. Arman menutup matanya. Mungkin lebih baik tak melihat apa yang akan terjadi. Mungkin lebih baik membiarkan semuanya berlalu. Tapi sebelum tubuhnya sepenuhnya tertelan, ia mendengar sesuatu dari kejauhan, dari dalam sumur. Suara yang familiar, suara seorang perempuan, suara yang ia kenali seumur hidupnya, suara ibunya. "Mana, bangun, Man?" Arman tersentak, matanya membelalak. "Ibunya? Di sini? Bagaimana mungkin?" Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. "Bangun, Nak, jangan ikut mereka." Dan untuk pertama kalinya, sejak malam itu dimulai, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Sesuatu yang masih hangat. Sesuatu yang belum sepenuhnya padam. Sesuatu yang belum siap menyerah. Arman tersentak. Suara ibunya bergema dalam kepalanya, menggema lebih keras dari bisikan makhluk-makhluk di sekelilingnya. Hangat, penuh kasih, berbeda dari kegelapan yang menyelimutinya. "Bangun, Nak, jangan ikut mereka." Matanya bergetar, perlahan fokus kembali. Ia melihat ke sekeliling, wajah Pak Broto yang membusuk, makhluk mengerikan yang menatapnya dari dalam sumur, dan Bu Sarmi yang tersenyum penuh kemenangan. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Arman meronta. Ia menggerakkan tangannya, mencakar tanah, mencoba menarik kakinya yang hampir tertelan. Pak Broto masih mencengkeramnya, tapi kali ini bukan untuk menariknya ke dalam. Pak Broto mencoba mendorongnya keluar. Matanya yang hampir hilang bercahaya samar, seolah menyadari sesuatu, seolah ingin membantu. Dengan suara serak yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Pergi, sebelum semuanya terlambat." Arman mengerahkan seluruh tenaganya. Ia menendang, meronta, menarik tubuhnya ke belakang. Cengkeraman dari makhluk sumur semakin kuat, tapi Arman menolak menyerah. Ia mengingat suara ibunya. Ia mengingat hidupnya. Ia mengingat siapa dirinya.
Lalu sesuatu terjadi. Cahaya. Dari entah mana, cahaya putih samar mulai bersinar, memancar dari tubuh Arman semakin terang, menyilaukan kegelapan yang melingkupinya. Bu Sarmi menjerit, "Tidak, tidak, kau seharusnya menjadi bagian darinya." Makhluk di dalam sumur meraung kesakitan. Jeritan-jeritan lain menyusul, suara-suara yang telah lama terperangkap dalam kegelapan. Cahaya semakin menyilaukan, membuat segalanya berguncang. Tanah di sekitar sumur mulai retak. Bau anyir berubah menjadi sesuatu yang lebih menyengat, bau busuk yang menusuk hidung, seperti daging yang telah lama membusuk. Arman merasa cengkeraman, di tubuhnya mengendur. Ia mengambil kesempatan itu. Dengan dorongan terakhir dari Pak Broto, ia berhasil melepaskan diri dan terjatuh ke tanah. Ketika ia bangkit dan berlari, ia sempat menoleh ke belakang. Bu Sarmi terhuyung-huyung, menjerit histeris. Sumur tua itu kini runtuh, menghisap semua kegelapan ke dalamnya. Makhluk itu melolong marah, cakarnya mencoba meraih sesuatu, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, sumur itu runtuh sepenuhnya, dan Bu Sarmi ikut tertelan bersama jeritannya. Hening, Arman terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia bernapas terengah-engah, merasakan tanah yang kini terasa lebih nyata, lebih hangat. Warung Bu Sarmi kini tampak sunyi. Tak ada lagi aroma semur yang menguar, tak ada lagi suara-suara aneh dari belakang dapur. Yang tersisa hanyalah kesunyian malam dan desiran angin yang menghapus jejak mimpi buruk itu. Dengan kaki gemetar, Arman bangkit. Ia tidak akan pernah kembali ke sini, tidak akan pernah menoleh lagi. Dan ketika ia melangkah pergi, cahaya bulan menerangi jalan setapak di depannya, seolah membimbingnya kembali ke kehidupan yang seharusnya. Di kejauhan, suara ibunya terdengar sekali lagi. "Pulanglah, Nak."